AS dengki lihat Indonesia mampu produksi secara mandiri KF-21 Boramae. Indonesia sedang berusaha mewujudkan jet tempur KF-21 Boramae. Jika KF-21 Boramae terwujud, maka Indonesia bisa mempunyai kemampuan membuat jet tempur sendiri. KF-21 Boramae akan jadi tonggak Indonesia berdikari alutsista. Namun perjuangan Indonesia mewujudkan KF-21 Boramae amatlah berat. Indonesia diketahui sempat menunggak pembayaran KF-21 Boramae 2 kali. Seperti diketahui, Indonesia wajib menyetor uang kurang lebih 20 triliun rupiah ke Korea Selatan untuk membayar proyek ini. Telatnya Indonesia membayar KF-21 Boramae menjadi sebuah pertanda kala itu jika Jakarta hendak keluar dari proyek. Namun hal itu mereda usai Indonesia dan Korea Selatan mencapai kesepakatan baru dalam hal pembayaran biaya KF-21 Boramae. The Korea Herald melaporkan beberapa waktu lalu jika Indonesia akan membayar KF-21 Boramae dengan cara mencicil. Selain itu ada skema imbal dagang dalam pembayaran KF-21 Boramae komoditas alam Indonesia. Indonesia akan melakukan pembayaran selama 5 tahun ke depan hingga 2026. Dan 30% dari itu akan menjadi transfer dalam bentuk barang. Jelas administrasi program akuisisi pertahanan atau DAPA Korea Selatan kepada Korea Herald. Untungnya Korsel juga memberikan diskon kepada Indonesia atas proyek KF-21 Boramae sebesar 85 juta dolar AS. Indonesia akan melihat pembayarannya dikurangi 100 miliar won atau 85 juta dolar menjadi 1,6 triliun won untuk proyek jet tempur bersama dengan Korea Selatan. Sebelum ini terjadi sempat para insinyur Indonesia dianaktirikan oleh Amerika Serikat alias AS terkait KF-21 Boramae. AS sendiri tak mau teknologi pembuatan jet tempur miliknya jatuh ke tangan Indonesia. Terus terang delegasi Indonesia dilarang mengakses banyak bagian dari teknologi. Dan sandi KFX terutama yang berkaitan dengan AS atas seorang insinyur Korea Aerospace Industry yang tak mau disebutkan namanya seperti dikutip dari Defense News. Washington sendiri sampai harus mengirimkan insinyurnya ke Korsel demi menjaga teknologi kunci milik mereka. Memang benar insinyur AS yang dikirim ke markas KAI sensitif tentang kemungkinan kebocoran teknologi AS ke pekerja Indonesia. Karena ulah AS inilah Indonesia sempat ragu dengan kemampuan KF-21 Boramae. Mengingat Indonesia memberikan 1/5 dari biaya pengembangan KFX. Masuk akal dalam beberapa hal bahwa para insinyur Indonesia dapat merasa sempit tentang keunggulan teknis melalui program bersama. Rupanya ada perasaan dengki dan geram AS kepada Indonesia apabila KF-21 Boramae jadi. AS geram karena bisa saja KF-21 Boramae merusak pasaran F-35 lantaran dipastikan harga elang Korea lebih murah. Kini AS bakal berusaha menggagalkan proyek KF-21 Boramae. Asia Times melaporkan bahwa pemerintah Indonesia sedang menerima sedikit tekanan mengenai KF-21 Boramae. Dilaporkan bahwa program jet tempur KFX antara Korea Selatan dan Indonesia compang-camping. Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Jakarta mengisyaratkan bahwa AS telah memberlakukan pembatasan kritis untuk proyek tersebut yang mendorong penghentiannya. Kini, apakah KF-21 Boramae Indonesia juga akan dijegal AS setelah Su-35? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Kerjasama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan telah berjalan selama 11 tahun. Salah satu bukti kerjasama yang terjalin antara kedua negara adalah pengembangan pesawat jet tempur KF-21 IF-21 Boramae. KF-21 Boramae sudah terbang perdana di Sacheon Airbase Korsel. Acara penerbangan perdana KF-21 Boramae dihadiri Wamenhan Muhammad Herindra. Dalam kesempatan itu Herindra yakin KF-21 Boramae dapat menjadi bagian dari sistem pertahanan udara nasional. Ia juga menilai keberhasilan penerbangan perdana KF-21 merupakan bentuk nyata dari keberhasilan pengembangan pesawat tempur ini dengan Korea. Sekaligus memiliki nilai strategis karena bertujuan memenuhi kebutuhan pesawat tempur TNI Angkatan Udara periode 2025 sampai 2040. Saya mengharapkan agar dapat berjalan selaras dengan syarat operasional sebuah alat utama sistem persenjataan untuk mendukung cita-cita Indonesia dalam mengembangkan dan memanfaatkan industri pertahanan nasional. Sekjen Kemhans Marsikal Purnawirawan Eris Herianto mengungkapkan, kerjasama pertahanan kedua negara dalam pengembangan pesawat tempur dimulai di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu Presiden SBY dan Presiden Korsel Lee Myung-bak menandatangani letter of intent di Istana Merdeka. Setelah penandatanganan letter of intent, kerjasama berkembang dengan penandatanganan Memorandum of Understanding
Kerjasama berkembang dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU. MOU ini ditandatangani di Korea antara Sekjen Kemhan dan Komisioner Daparo. Kemudian ada agreement-agreement yang ditandatangani di level penyelenggara atau pelaksana. Karena sudah melaksanakan teknis kegiatan yaitu di tahap teknologi development phase. Ditandatangani engineering dan manufacturing ditandatangani KTRI dalam workshop Foreign Policy Community of Indonesia. Indonesia sedang berusaha mewujudkan jet tempur KF-21 Boramae. Jika KF-21 Boramae terwujud, maka Indonesia bisa mempunyai kemampuan membuat jet tempur sendiri. KF-21 Boramae akan jadi tonggak Indonesia berdikari alutsista. Namun perjuangan Indonesia mewujudkan KF-21 Boramae amatlah berat. Indonesia diketahui sempat menunggak pembayaran KF-21 Boramae 2 kali. Seperti diketahui, Indonesia wajib menyetor uang kurang lebih 20 triliun rupiah ke Korea Selatan untuk membayar proyek ini. Telatnya Indonesia membayar KF-21 Boramae menjadi sebuah pertanda kala itu jika Jakarta hendak keluar dari proyek. Namun hal itu mereda usai Indonesia dan Korea Selatan mencapai kesepakatan baru dalam hal pembayaran biaya KF-21 Boramae. The Korea Herald melaporkan beberapa waktu lalu jika Indonesia akan membayar KF-21 Boramae dengan cara mencicil.